kita sebagai anak muda jangan sampai kita ini terbawa arus yang negatif. Semua pekerjaan itu bagus ya Bang? Semua pekerjaan itu bagus, tergantung kita bagaimana cara kita untuk mensyukuri pekerjaan itu. Kebetulan untuk mungkin para pemuda Kepri yang lagi nonton podcast ini kan, yang mau masuk TNI, kebetulan saya juga membuka pelatihan Samapta, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Kita kembali lagi di Duduk Bersembang. Tentunya kita akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang akan membagikan ceritanya bersama teman-teman semua. Dan kali ini kita kedatangan orang yang sangat inspiratif. Ya Bang ya, waduh luar biasa. Dan tentunya beliau akan menceritakan hal-hal yang mungkin belum pernah diceritakan kepada siapapun dan dimanapun. We never know, kita nggak tahu. Kita akan sapa dulu, ada Bang Agung Hermansyah. Siap, Kita terima kasih panggil Bang Mbak. Agung aja biar lebih akrab ya Bang. Betul ya? sekali, Bang Oke, aja. Karena Bang masih Agung, muda juga kan. Waduh luar biasa, terlihat dari tampilannya ya Bang ya, dari stylenya malam ini. Aduh, Iya. apa kabar Bang Agung? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Ya, Sehat? Alhamdulillah, seperti yang Alhamdulillah. terlihat ya Bang Agung ya. Iya. Tadi saya sempat juga nge-stalking Instagram Bang Agung. Waduh, kegiatannya luar biasa Bang ya. Siap. Mulai dari lari, Betul. apalagi Bang, renang, Tenang, menembak, nyanyi, ada Bang nyanyi? nyanyi, adalah Ada, sedikit-sedikit. adalah dikit-dikit. Karena kita selain olahraga juga harus punya cara biar kita itu fresh, tenang kan, gitu kan. Luar biasa, Iya. betul-betul harus merefresh diri juga Bang ya. Iya, Dan betul. itu juga salah satu untuk memikat pasangan, betul tak Bang? Betul sekali. Nah, iya biasanya kayak gitu Bang ya, udah nyanyi Iya. dikit aja bagus, suara dikit udah terpikat aja lawan Iya. jenis Bang Walaupun ya. suara kita jelek kan minimal kita bisa menghibur diri sendiri. Setidaknya betul, setidaknya. begitu. Iya. Jadi kesibukan Bang Agung apa nih saat ini? Untuk kesibukan saya seperti biasalah sebagai prajurit TNI ya Kak, kita juga setiap hari melaksanakan kegiatan rutinitas kita Kak, seperti apel pagi, kemudian kegiatan rutinitas latihan-latihan yang ada di pangkalan, kemudian terbang juga, kebetulan saya pilot TNI Angkatan Laut, pilot helikopter, jadi setiap bulan juga kita harus peningkatan profesi kita sebagai penerbang. Oke, Demikian, jadi Kak. buat teman-teman tahu bahwa Bang Agung ini dari Wing Udara 1 Betul dan sekali. beliau sebagai pilot muda, bisa dikatakan seperti itu Bang ya. Boleh, Terlihat boleh. dari stylenya pilot muda, waduh luar biasa. Kita juga patut berbangga Bang ya. Iya. Bang Agung bisa menjadi pilot dengan usia segitu dan punya pengalaman dan juga bukan hanya aktif sebagai pilot tapi juga sebagai Olahragawan Bang ya. Iya, Dan betul ya saya sekali. juga ada lihat tadi videonya berapa kilo Abang lari ya? Oh iya, 10 100 berapa? 100. Oh minimal kalau saya setiap lari Kak pasti 5 kilo. Tapi oke. kalau setiap Sabtu Minggu biasanya half marathon 21 kilo. Atau kalau nggak long run lah 10, 15. Aduh. Tadi kesini lari atau gimana Bang? Tadi kesini saya merayap kayaknya. Atau terbang Bang ya, bisa jadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Saya landing di, kan sini ada lapangan. Ada ya. lapangan Nah, Bang ya, itu jadi bisa landing lah helikopternya Iya. Bang ya, luar biasa. Makanya tadi Betul. Bang Agung duluan sampai nih daripada Asa kan? Iya. Iya, karena Makanya. pakai ini. Pakai helikopter. Iya, lewat udara. Asa kan ini dulu kan, lewat Macet dulu ya Betul, kan. betul, Kalau kita betul. anti macet Kak. Waduh. Itu enaknya. Itu enaknya jadi Iya, pilot betul, Bang ya? Betul. Oke. Sejak kapan nih Bang terjun ke dunia penerbangan dan akhirnya menjadi pilot? Akhirnya menjadi pilot. Saya izinkan saya bercerita sebentar ya Kak. Oke. Ya. Jangan Saya- sebentar Bang. Yang lama? Yang lama. Oke. Nanti kita sampai selesainya besok lah ya Kak ya, minimal. Susah pula nanti editornya edit ya Bang ya. Silakan. Jadi gini, saya awal mulanya Kak tidak ada cita-cita sebagai pilot penerbang atau sebagai pilot TNI atau jadi apalah penerbangan itu. Saya waktu itu nggak ada cita-cita. Jadi saya taunya angkatan laut itu ataupun saya minat menjadi TNI itu sewaktu saya madrasah aliyah. Saya masuk di Paskibraka Kabupaten. Oke. Kebetulan saat itu ada danton saya dari kepolisian, memang dari segi penampilan semuanya kayaknya oke lah. Aduh. Saat itu saya pengen menjadi seorang abdi negara. Oke. Nah, kebetulan kakak saya juga tidak ada yang abdi negara.
saya hanya dikasih tahu untuk cobalah masuk di Akademi Angkatan Laut. Seperti apa sih? Saya searching, akhirnya nemu nih, lihat nih gambar-gambarnya. Keren sekali ya ini. Akhirnya sejak saat itu mulai terbesit, wah saya harus jadi ini nih. Saya belajar sendiri, apa-apa sendiri. Kebetulan ada keluarga juga yang militer, jadi saya inilah Kak, dikasih apa ya? Istilahnya gambaran lah Bang ya. Gambaran lah seperti ini. Kalau jadi terjun seperti inilah ya, gitu. Alhamdulillah pada selesai saya lulus tahun 2010, saya masuk daftar di Akademi Angkatan Laut tahun 2010. Alhamdulillah gagal Kak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah gagal bersyukur dulu. Meskipun gagal. Iya, walaupun itu berat, tapi kita harus tetap semangat. Waduh, ya luar kan? biasa. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan kalau dia bikin apa? di medsos itu kan, wah perjuangannya ya? itu kan, wah ya. Waduh, luar biasa. Jadi orang melihat perjuangannya itu seperti, sebenarnya saya juga sama kayak gitu dulu. Cuman tidak terekspos saja. Cuman tidak terekspos. Dan tidak update di status. Tidak update status, belum kenal media sosial itu dulu kan. Saya berusaha 1 tahun, saya maksimalkan. Waktu itu saya masih bantu orang tua Kak. Jadi saya kan bukan dari orang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Cuman saya karena ayah saya juga meninggal waktu saya masih kelas 5 SD, jadi saya harus punya effort, harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik untuk orang tua saya. Karena saya berpikir juga ke depan itu tidak mungkin orang tua saya yang ngasih makan. Saya berdiri di kedua kaki saya sendiri. Apalagi seorang laki-laki ya Bang, betul, ya, akan apalagi seorang pemimpin. laki-laki. Waktu itu saya berusaha, yang nganter ibu lah jualan pasar gitu. Kemudian saya juga pernah jaga warnet. Itu jualan bantu ibu, ya udah pernah. 1 tahun saya belajar sendiri, psikologi, kesehatan saya maksimalkan. Saya cek sebelum saya tes itu, saya cek, alhamdulillah bagus, aman. Kemudian saya tes di tahun 2011, alhamdulillah lancar Kak. Lancar ya Bang? Alhamdulillah karena lancar. memang udah direncanakan dan memang mempersiapkan diri untuk itu ya Bang ya? Oke, jadi sebelum mempunyai cita-cita menjadi pilot dan akhirnya melihat-lihat, terbesit pengen jadi pilot, itu emang sebelumnya cita-cita Bang pengennya jadi apa? Enggak ada pilot. Dulu memang kalau zaman SMA pengennya ya orang yang kantoran aja Kak, enak. Iya ya, udah. Kalau lihatnya kan enak kan. Betul. Pergi kantor, pulang udah ya. Kalau ditanya kerja kalian apa? Iya, kerja kalian apa? Kantoran. Kantoran, mana? Terbang lah, enggak semua. Enggak, semua pekerjaan itu bagus ya Bang ya. Semua pekerjaan itu bagus, tergantung kita bagaimana cara kita untuk mensyukuri pekerjaan itu. Betul. Dan bagaimana? Betul. Waktu itu saya juga ditanya, kenapa sih nggak masuk Angkatan Udara? Wah, saya takut terbang, saya takut jatuh gitu kan. Takut ketinggian seperti itu ya. Kalau Angkatan Darat di hutan terus kan, aduh nanti gimana. Akhirnya Angkatan Laut lah, cobalah. Tapi memang suka ini berenang gitu kan, memang hobi atau gimana? Enggak juga, kalau Angkatan Laut kan kita kan aja. akan berkecimpung dengan laut, dengan air seperti itu. Nyelam. Saya dulu masih ya sekadar pengen aja kayak berani aja kayak ya pokoknya. Taruna itulah gitu aja. Iya. Pengen aja lah. Dulu renang saya juga pas-pasan Kak. Masuk TNI itu juga banyak jam, menambah jam untuk direnang. Akhirnya sampai saya bisa lancar itu ya waktu di Akademi Angkatan Laut. Saya lulus tahun 2015 Akademi Angkatan Laut angkatan ke-60. Kemudian saya KRI dulu Kak. Sebelum saya menjadi penerbang itu saya di KRI dulu. Saya di KRI Tanjung Kambani. Kemudian menjadi Kadif Nafkom itu di KRI Teluk Hading yang kemarin sempat kebakaran di berita televisi itu. Di situ setelah saya pindah di KRI Teluk Hading, tiba-tiba ada surat telegram dari Panglima TNI untuk sekolah penerbang TNI terpadu Kak. Oke, dan itu dikirim langsung ya? Iya, dikirim langsung. Diminta lah tibanya ya? Betul. Undangan. Dari satu angkatan saya 2 orang, kebetulan dari perwakilan Angkatan Laut juga. Mungkin dari Dinas Angkatan Laut itu memilih kami karena sebelum kita lulus dari Akademi Angkatan Laut itu sudah ada psikotes untuk penjurusan berikutnya. Jadi nanti Angkatan Laut misal membutuhkan Kopaska atau membutuhkan penerbang. Jadi bisa jadi ditarik ya seperti itu ya gitu, Bang ya? Alhamdulillah tes. Kebetulan dua-duanya lancar. Alhamdulillah. Berdua ini akhirnya masuk Kak. Wah. Jadi nggak ada niatan untuk mau jadi pilot. Karena sekolah saya selama di Akademi Angkatan Laut full murni itu pelajarannya ya tentang
ilmu di kapal dan Iya. di laut. Iya, iya, Sekarang saya harus pindah ke pesawat udara. 180 derajat Kak, habis dari sini langsung ke atas. Kan Luar gitu. biasa ya. Iya, betul sekali. Iya, Ya, ada suka dukanya lah Kak. ada suka dukanya, Mulai betul. dari airmanship itu kan harus zero apa ya istilahnya, kalau kita terbang di udara itu jangan sampai kita ada sedikit pun permasalahan di atas. Oke. Karena kalau kita mogok di atas, nggak Waduh. mungkin kita ke bengkel Kak. Betul ya. Iya. Nggak mungkin pengen berhenti atau Betul sekali. Iya, betul. Atau kehabisan apa kalau Kehabisan BBM, Kehabisan- kehabisan minyak. kehabisan minyak. Iya, jadi harus Gitu, Kak. memang siap ya Bang ya, betul-betul siap. Betul-betul siap. Pertama kali terbang di tahun berapa nih Bang? Saya masuk dari KRI 2015 1 tahun, 2016 akhir saya masuk sekolah, 3 bulan saya ground school, 2017 awal Kak, saya mulai terbang. Mulai terbang pertama Ya, menjadi pilot. Terbang menjadi pilot. Aduh, luar Jadi biasa. pertama itu ada fase di kelas dulu Kak. Oke. Sebelum kita terbang itu kita harus hafal caranya start engine. Nah, kita harus hafalin itu prosedurnya seperti apa, karakteristik pesawat itu seperti apa, nah, harus tahu. Seru Jadi Bang ada ya? simulator dulu, ada Oke, simulator. ada simulator dulu ya Iya. untuk sebelum terbang Betul. itu Jadi ya. kita saat kita sudah masuk di kokpit tidak ada lagi istilah kita itu belajar di situ karena kita tahu sendiri pesawat itu onderdil mahal. Kemudian bahan bakar juga mahal. Iya, iya. Jadi sekali jalan itu kita harus maksimal, istilahnya sudah bagus, udah nggak ada nyoba-nyoba lagi, yaitu pelajaran kita waktu di ground kita aplikasikan di saat kita flight. Luar Gitu, Kak. biasa. Ini biasanya untuk menjadi pilot ini kan banyak sekali nih cita-cita Ya. anak-anak yang ingin. Kalau ditanya cita-citanya apa anak-anak? Jadi Pilot. pilot, Ya, aduh. jadi dokter. Seru nggak sih Bang jadi pilot? Jadi pilot, kalau menurut saya sendiri seru Kak. Apa tantangan terbesarnya nih Bang? Tantangan terbesar. Iya. Maksudnya kan pasti ada sesuatu yang mungkin sulit dikendalikan atau memang butuh Skill yang sangat ini skill lah yang ya. sangat ini gitu ya. Kebetulan saya penerbang helikopter Kak. Iya, Helikopter itu no runway no cry. Nggak ada runway pun kita masih bisa landing. betul. Kita tahu sendiri, contoh nih, kita ada di Papua yang sekarang tugas di Papua itu kan ada Menjaganya. ya itulah Iya, iya. kontak-kontak. Heeh. Itu kan juga berbahaya Kak. Betul. Apalagi kita terbang, mungkin di saat kita terbang ke sana cuaca masih bagus. Iya. Kita mungkin drop personil ke mana, ke hutan-hutan itu. Itu kan ketinggian Kak. Jadi kita harus tahu pesawat ini kekuatannya berapa sih dengan ketinggian sekian, power yang harus kita pakai berapa, kita harus berpikir itu Kak. Jadi nggak asal kita, mengestimasikan itu ya? betul. Kemudian bahan bakar yang kita pakai ini cukup nggak? Betul. Kemudian di daerah situ rawan nggak, ada bahaya yang sekiranya berbahaya nggak? Jadi kalau di pilot TNI itu lebih apa ya? Adrenalinnya lebih tertantang. Oke. Karena kita tidak hanya take off landing dan straight level biasa, tapi kita juga untuk misi-misi peperangan, misi-misi perdamaian, misi-misi untuk evakuasi. Iya, iya. Jadi banyak Kak kalau di mana helikopter angkatan laut Oke, khusus. semuanya dipelajari Bang ya? Ya, Semuanya dipelajari. Dipelajari semua, Kak. Karena banyak tujuan terbangnya juga banyak ya Bang ya? Iya. Untuk apa gitu, Betul. kemana, seperti itu. betul sekali. Oke, ini kemana aja pernah Bang? Kalau saya sendiri karena di Wing Udara 1 ini wilayah barat, jadi saya dari mulai Jakarta sampai dengan ke Aceh. Wilayahnya segitu, Pak. Lumayan juga ya? Lumayan juga. Cuman kalau ada kebutuhan, misal dari Wing Udara 2 atau Wing Udara 3 membutuhkan pilot, kita juga harus siap Iya, iya, mengawal. betul. Memang kita harus siap ya. Karena dari 2015 Abang lulus, itu kemana dulu? Iya, sekolah dulu. Kapal dulu, Kapal 1 tahun. dulu. Ya. Sempat akhirnya terjun ke KRI. KRI kan? Karena kan saya murni asli pelaut sebenarnya. Kak. Betul-betul. Itu di mana pertama kali ditempatkan? Jakarta. Di Jakarta. Colin Lamil. Setelah dari Jakarta, kemana lagi nih Bang? Apa langsung ke Kepri? Setelah dari Jakarta, sekolah penerbang Kak saya. Di Jogja. Di Jogja. Oke, dari Jakarta ke Jogja dulu sekolah penerbangan ya? Iya. Oke, dari Jogja? Dari Jogja selama kurang lebih 22 bulan. Setelah itu lulus. Alhamdulillah penempatan pertama saya penerbang di Kepri, Tanjung Pinang. di Wing Udara Tanjung 1. Siap. Luar biasa. Jadi udah di Tanjung Pinang, tadi kita udah ngobrol juga di belakang kamera udah 5 tahun ya Bang ya? Iya, 5 Luar tahun. biasa.
Kita dapat pilot yang luar biasa, masih muda ya Bang ya? Alhamdulillah. masih muda, Kak. Alhamdulillah. Oke, berkeluarga sejak tahun berapa nih Bang? Berkeluarga sejak tahun 2019. 2019. Itu berarti udah di sini Bang ya? Baru-baru di sini Kak. Baru-baru di sini Baru nih? di sini memang sudah sama keluarga kan sudah sebelum sekolah penerbang saya udah memang ada tunangan. Memang rencananya sih tahun gitu, 2019 selesai sekolah. Kalau di dunia penerbangan itu ada ini ya sih Bang, biasanya kan kalau di angkatan-angkatan itu ada batasan nih, misalnya sekian tahun tidak boleh ini dulu, menikah dulu atau gimana gitu. Kalau di dunia penerbangan seperti itu nggak sih Bang? Kalau di waktu sekolah aja Kak, saya nggak boleh. Sebelumnya kalau di TNI AU nih Kak, di sekolah penerbang TNI AU, selama melaksanakan pendidikan sekolah penerbang, itu nggak boleh nikah dulu. Sampai udah lulus ya? Iya, karena itu kan pertama kali kita dikenalkan ilmu penerbangan. Karena kita memang benar-benar harus detail semaksimal mungkin lah sekolah itu. Karena tuntutannya kalau di TNI AU memang fokus Kak. Karena jangan sampai mengganggu. Iya, masuk di kokpit aja kita udah nggak pakai buku, udah hafal semua. Mau ini udah tahu semua. Waduh, udah di luar gitu. kepala semua ya Bang ya? Airmanship-nya itu memang benar-benar kita dididik sebagai benar-benar pilot penerbang TNI. Khususnya. Berbangga lah ya. Karena penerbangan masing-masing matra itu sebenarnya berbeda-beda ini Kak, tujuan. Angkatan darat, ilmu peperangan di darat, kemudian laut juga misi saya juga berbeda. Karena take off landing di kapal kan pasti juga angkatan laut. Kemudian angkatan udara mainnya yang menjaga Dirgantara Indonesia. Nah, gitu. Jadi semua matra itu saling membantu Kak, saling meng-cover. Aduh, luar biasa. Jadi Bang Agung udah menguasai dunia laut dan dunia udara. Luar biasa. Orang tua, keluarga gimana? Support ya Bang ya? Alhamdulillah support semua Kak. Karena memang gimana lagi. Sangat bangga sekali pasti beliau ya Bang ya udah mempunyai anak. Iya, Kak. Udah menjadi pilot, apalagi istri tercinta ya Bang ya? Iya, betul sekali. Sekarang sudah ada kecil juga Bang ya? Alhamdulillah. Berapa orang Bang? Baru satu, umur 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan. Rencana? Baru. Rencana belum, masih satu dulu Kak. Masih satu dulu. Luar biasa. Berarti sama-sama dari ini Bang ya, dari daerah? Dari Jawa. Dari Jawa. Betul, sama-sama. Berarti tinggal di sini udah 5 tahun ya Bang? Sudah 5 tahun, alhamdulillah. Dan istri juga di sini Bang ya? Alhamdulillah di sini. Bagaimana Bang setelah untuk jam terbang nih? Kalau jam terbang Abang sendiri udah berapa? Saya jam terbang di helikopter sudah 1.100 Kak. Sekitar 1.100 sekian lah. 1.100 apa nih? Jam. 1.100 jam. Oh gitu ya hitungannya Bang ya? Iya. Kenapa Kak? Sekali terbang berapa jam Bang? Menghabiskan waktu berapa jam? Kalau kita terbang di pangkalan, hanya kita peningkatan profesi penerbang itu kurang lebih 1 jam lah Kak. 1 jam 30, 1 jam sekitaran itu. Abang pernah bawa istri terbang, Abang jadi pilot pernah? Alhamdulillah ibu sama istri sudah pernah Kak. Oh, iya ya? Anak belum ya? Anak hanya di bawah aja, foto. Oh di bawah foto, iya luar biasa. Iya. Jadi udah dibawa terbang ya Bang ya? Alhamdulillah sudah. Kemana nih? Ke lokal Tanjung Pinang aja. Ke lokal Tanjung Pinang aja. Sekitar sini aja Bang ya, mau lihat indahnya kota Tanjung Pinang. Iya, indahnya kota Tanjung Pinang yang ini kan, biasa. apalagi di Penyengat itu ya kan. Betul, iya betul. Udah kemana aja nih Bang kalau di Kepulauan Riau? Udah kemana aja ya? Dabu Singkep, udah. Kemudian di mana? Meranai kita sudah. Itu karena tugas atau karena memang? Tugas, betul sekali. Karena tugas Kak. Luar biasa ya. Profesi tersebut yang membawa Bang udah bisa keliling. Alhamdulillah sampai keliling dunia pun juga. Oh, udah sampai kemana Bang? Sementara Australia sudah. Tugas itu ya? Waktu Taruna. Jadi kita ada misi sail. Jadi perlombaan kapal layar sedunia yang waktu itu terpusat di Australia Kak. Pakai Dewa Ruci. Pernah tahu Dewa Ruci Kak? Dewa Ruci apa itu ya? Dewa Ruci KRI. KRI yang legend di TNI Angkatan Laut. Pakai itu? Iya, sejak dari adanya itu seluruh lulusan Akademi Angkatan Laut pasti sudah menaiki kapal itu. Waduh, bangga sekali ya. Kebanggaan seru kayaknya ya dunia angkatan-angkatan gitu ya. Join the Navy to see the world. Aduh. Jadi pesan untuk anak-anak muda ini ya kan, sekarang kan sudah zaman-zaman yang milenial nih Kak ya. Betul. Sudah mengenal informasi lebih cepat. Betul. Apalagi ya kita sebagai anak muda jangan sampai kita ini terbawa arus yang negatif. Betul, dengan adanya
kemajuan teknologi ini. Betul. Jangan terpengaruh ya Bang. Iya, betul. Sekarang kan juga sudah ada nih Kak, contoh olahraga yang e-sport. Iya. Bukannya kita nggak mendukung, Betul. itu bagus. Tapi kalau kita salah menggunakan olahraga itu, ya nanti akan berbahaya. Kalau saran saya, saran ini Kak ya, saran sebagai penerus pemuda, penerus bangsa ya kan. Bangsa. Kalau kita selalu menggali potensi diri, berikan yang terbaik, karena Indonesia ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang pintar. Indonesia itu udah nggak kehabisan lah orang pintar, orang kuat itu banyak lah. Cuman ya karena teknologi inilah, jangan sampai kita yang menguasai mereka. Nah, gitu jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai teknologi. Betul. Karena memang kita tidak kita pungkiri juga, karena memang kayak dunia luar itu kan udah mulai masuk juga, apalagi kayak di Kepulauan Riau sendiri Bang ya, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, budaya-budaya dari luar. Itu kita harus bisa juga membentengi itu. Seperti Abang mungkin kan dari kecil udah memang mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke situ Bang ya. Udah melihat itu. Jadi kita harus tahu juga kita mau kemana nih ya kan. Harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Betul. Harus seperti itu. Apalagi kita di sini berbatasan langsung sama Singapura, Malaysia, kemudian Laut Cina Selatan yang sangat padat dengan kapal-kapal itu masuk. Itulah Kak, tugas paling berat sebenarnya kita sebagai TNI ya di sini. Makanya di sini ada Angkatan Laut Wing Udara 1 di sini karena memang berbatasan langsung dengan negara-negara yang sangat berbahaya. Salah satu choke point dunia, choke point itu istilahnya tempat yang sangat rawan rawan akan ya mungkin kerawanan tentang perdagangan yang ilegal, apa aja, narkoba semua. Pintu masuk salah satunya di sini Kak. Di Kepri, betul. Berbahaya sekali. Apalagi di Kepri ini kan banyak pulau-pulau kecil-kecil. Yang kita nggak tahu di situ ada siapa. Iya, karena aksesnya juga harus laut kan di sini. Laut. Betul. Makanya gunanya kita juga sebagai penerbang TNI Angkatan Laut, salah satunya kita juga melaksanakan patroli sekitaran situ Kak. Iya. Nah, sekitar situ kita cek. Selama bertugas nih, ada nggak sih hal yang mungkin berkesan bagi Abang? Karena kan mungkin ada rintangan yang cukup sulit dilalui, atau ketika bertugas ini segala macam, ada nggak cerita yang mungkin dirasa unik dan tidak bisa mungkin Abang lupakan nih? Kalau cerita sebenarnya juga banyak sih Kak. Salah satunya kalau kita terbang misal kondisi sudah kita cek cuaca bagus, ternyata di tengah jalan cuacanya buruk, apalagi helikopter ya kan, kita harus visual flight, harus tahu bawah, jadi terbang rendah kalau masuk awan-awan hujan itu, ada petir gimana Kak? Gimana? Ya kalau seperti itu sudah kita, yang penting kita tetap tenang, tetap bisa berpikir apa yang harus kita lakukan sebagai kita pilot, jangan panik, kemudian yang terakhir pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, luar biasa sih. Sebelum kenal sama istri memang udah tahu juga kalau Abang ada di dunia itu ya? Kebetulan istri orang tua juga TNI Angkatan Laut. Oh, orang tua istri? Iya, waktu itu ketemunya waktu saya masih di akademi. Waduh. Orang tuanya menjadi pengasuh, ya kan? Saya menjadi tarunanya. Jadi dikenalkan ya ceritanya ya? Iya. Aduh, ternyata ngambil dari ini ya? Jadi udah orang dalam ya? Iya, orang dalam. Lewat orang dalam. Lewat orang dalam, akhirnya jadi. Tapi seru loh kalau misalnya kita dapat pasangan angkatan itu. Apa sih Bang kalau kita lagi ada acara nikahan tuh yang pakai pedang-pedang? Pedang bora. Iya, pedang bora. Iya, pedang bora. Apa pakai gitu juga kan? Betul Iya, tadi saya lihat di Instagramnya juga kan. Aduh, seru kali ya. Karena pedang bora ini sebenarnya ini Kak, awal mulanya memang ciri khasnya dari Angkatan Laut. Tradisi Angkatan Laut. Emang Angkatan Laut aja Bang ya? Awalnya Angkatan Laut, akhirnya semua dari Angkatan ikut mengikuti. Oke, kenapa harus gitu ya Bang ya? Tradisi Kak, menghargai. Kayak gini, emang gitu Bang ya? Semuanya sama ya? Semuanya sama. Kalau lari emang hobi Bang ya? Lari itu Kak sebenarnya saya dulu itu nggak hobi. Apalagi waktu pendidikan wis capek lah lari terus udah bosen. Tapi pada saat itu sudah mulai ada model armband itu kan. Jadi saya suka lari itu karena gayanya, stylenya. Iya sih, biasa kan kita kalau masih muda tuh ikut-ikutan dulu Bang ya awalnya. Nah, ikut-ikutan dulu. Dulu ada senior saya juga yang sekarang mungkin udah jadi komandan lah Kak. Aduh. Wah, lari terus tapi keren juga ya. Nah, saat itu saya mulai pengen, lari pakai armband, lari pakai headset, itu kan keren ya. Waduh. Lama-lama saya suka terjun dunia lari.
Tapi ketabrak sekolah penerbang, off dulu lah. Tapi di penerbang itu saya lari terus Kak, namanya siswa itu Iya, pasti. kan harus olahraga terus Iya, dong ya, memang harus olahraga terus. fit terus. Nah, Betul. betul sekali. Setelah lulus penerbang, masuk ke sini, mulailah itu. Saya kenal lari, apalagi di sini kenal sama Ranus Tanjung Pinang. Waduh, Nah, itu. banyak ya. Sampai sekarang alhamdulillah lari itu sudah menjadi kebutuhan saya Kak. Oke, jadi kalau menjadi kebutuhan, sehari bisa berapa kali lari nih Bang? Setiap hari lah lari. Setiap hari lari. Iya. Tapi nggak Hampir lari tiap dalam, hari. tapi nggak lari dalam rumah juga Bang ya? Enggak. Dari kamar lari. Saya kalau lari pakai treadmill bosen nggak? Iya iya. Karena itu aja yang betul dilihat. betul. Kalau di Iya, luar biasanya itu kan kan kalau enak. perempuan iyalah kan. Iya betul. Nah, Tapi kalau kita Lari malas-malasan ya. iya. Kalau di Oke. luar kan enak tuh Kak. Saya tuh lari lebih ke style sih awalnya. Saya bisa lari kenceng sampai sekarang itu karena awalnya itu ya ikuti style, gayanya oke kan. Dilihat orang ini nih keren ya. gayanya oke tapi kok larinya pelan kan nggak enak. Nggak enak ya, gaya-gayaan Iya, aja tak- ya. tak Jadi enak lah. gaya dapat juga. Kayak dapat juga, akhirnya pace lari Iya, dapat dapat juga. juga. Alhamdulillah Betul, Kak, dengan lari ini saya juga yang pertama banyak kawan, Betul. yang kedua saya dapat sehat, Iya. jelas itu sehat. Yang ketiga, alhamdulillah dengan lari juga saya dapat income, Iya. itu Kak, Banyak yang diikuti juga. brand Bang, ya? ambassador, insya Allah. Oh, Dari luar lari. biasa ya. Kita Iya. berbincang dengan brand ambassador. Rencana, ya di Tanjung Pinang sini adalah. Ada ya. Kalau di Jawa itu Kak, Iya. sebenarnya kita, kalau saya ini banyak tawaran sebenarnya. Kalau Aduh. di Jawa itu banyak lah, apa komunitas lari ngasih Betul. ini support kita Iya, untuk iya. lomba ini enak. Kalau di sini kan kebetulan jarang sih lomba-lomba lari, jadi ya stabil-stabil aja lah. Sejak kapan? Tahun berapa nih udah mulai menyukai? 2018 akhir lulus dari Sekbang nyampe sini udah suka lari Kak. Gimana sih Bang caranya kalau Abang sendiri kan awalnya untuk ada di dunia lari, akhirnya menjadi atletik lari seperti Iya. itu. Awalnya kan karena ikut-ikutan nih. Karena hobi, Karena hobi, ikut-ikutan. terus karena gaya-gayaan juga dan Iya. akhirnya mencintai itu tersebut. Nah sekarang kan kita lihat kan kalau di Kepulauan Riau sendiri kan Iya. anak mudanya kan banyak mereka ikut-ikutan tapi ya seperti kata kita bicarakan tadi bahwa di Kepri sendiri kan kita berbatasan langsung dengan negara tetangga, budaya-budaya sekali. luar seperti itu. Bagaimana untuk bisa menciptakan kebiasaan ataupun aktivitas yang positif yang awalnya mungkin hanya ikut-ikutan teman dan akhirnya kita bisa mencintai itu dan bisa menjadi hobi gitu. Yang pertama itu yang paling susah ini Kak. Yang pertama adalah niat. Iya sih. Paling susah. Apalagi Niat. sekarang zaman-zamannya apa ya, anak milenial rebahan ya, Iya, kaum-kaum itu. rebahan. Itulah Kak, makanya kita jangan sampai teknologi itu yang mempengaruhi kita, Iya, tapi kita yang harus bisa mempengaruhi teknologi itu. Betul. Nah, niat inilah yang paling orang susah ya. dapat niat sama malas. Iya. Ini Kak, Niat mau mandi aja dari dia kasur ini bangun. selalu Selalu bertolak belah, berdampingan. berdampingan tapi nggak bisa bersatu. Iya. Susah. Jadi harus lawan malas dulu, kemudian ada niat. Iya. Udah itu aja. Harus kita memiliki rasa ingin tahu bagaimana sih, apa sih seperti ini nih. Mencoba mencari tahu, Iya. ya kan? Terus kita coba, oh seperti ini loh. Harus kita coba juga Kak. Apa tuh namanya Bang? Selamat terbang nih Bang. Terbang kan ini udah banyak juga nih jam terbang Abang tadi Bang udah ceritakan ya. Udah terbang sampai ke luar negeri, Australia Bang ya. Australia. Australia. Berlayar itu Kak. Berlayar ya. Yang dulu pernah dengar cerita ini nggak apa, KRI Dewa Ruci saat pelayaran ke Australia, patah tiangnya. Nah itu saya itu Kak. Oh, Abang ada di Saksi dalam sejarah. itu. Ada di dalam situ. Ada di dalam situ. Oke, jadi bagaimana Terakhir tuh? pelayaran Dewa Ruci ke luar negeri ya itu di 2013 2014 itulah. Oke, bagaimana tuh Bang bisa diceritakan? Karena ombaknya besar Kak. Jadi kalau kita lihat ombak di sini kan biasa nih, paling gini-gini aja. Iya. Pernah lihat yang biasanya di video di medsos itu yang sampai Oh, iya. Nah, Kayak di gitu, Kak. film-film itu. Iya. Kayak gitu, Kayak yang gitu. dihadang. Iya. Yang sampai akhirnya patah tiang Kebetulan itu di ya. Waruci ini kan kayu. Oke. Jadi karena sering gitu-gitu terus, mulai dari Selat Bali sampai ke selatan, akhirnya di tengah-tengah itu kalau nggak salah sampai di Perth dulu. Itu patah tiangnya Kak. Jadi Staldratnya itu putus semua, tiangnya ada 3 tiang patah semua. Jadi akhirnya itu Patungnya masih tuh ada hilang. di tengah-tengah laut. Masih tengah-tengah laut. Ya, stabilizernya hilang. Oke. Pontang-panting gini. Waduh. Tapi alhamdulillah selamat Kak. Sampai kita sandar di Australia dulu, perbaikan sebentar,
perbaikan itu cuman nggak sampai total, hanya yang penting kita bisa kembali lagi ke Indonesia. Iya, dan Gitu akhirnya aja, selamat Kak. Bang ya. Iya Ya, sih, karena memang alhamdulillah. kalau ada, apalagi Abang dengan pengalaman yang cukup banyak juga di laut, Di di laut. udara, jadi Iya. memang sudah prepare dan akan siap akan kendala-kendala yang ada nantinya ya Bang ya, Iya, memang sudah ada betul. solusinya gitu seperti itu. Oke, ini sampai Abang berada di titik sekarang ini udah menjadi pilot, tentunya kan banyak pengorbanan yang Abang lalui. Iya. Nah seperti itu, kalau kita flashback ke belakang gitu, untuk Abang mengejar cita-cita tersebut dan akhirnya menjadi pilot, apa suka duka yang Abang pasti ada kan, pengorbanan yang luar biasa mungkin Iya. yang Abang pengorbanan. lakukan seperti itu. Sampai kata Abang juga tadi Abang sempat jualan ya. Betul. Jualan sama ibu, Kak. Jualan sama ibu seperti Jualan itu. baju di pasar, Jualan baju di pasar. jaga warnet. Jaga warnet. Ya akhirnya kan pernah mencari uang sendiri, penghasilan sendiri untuk mungkin pemikiran anak-anak yang tidak ingin menyusahkan orang tuanya seperti Betul, Kak. itu. Betul. Nah bagaimana Bang ketika berada di titik itu sampai akhirnya Bang berada di titik sekarang ini? Kalau kita flashback ke belakang. Kalau kita flashback ke belakang, perjuangan sebenarnya ya berat juga sih, Kak ya. Kalau lihat dulu orang tua juga pengen kuliah, cuman saya sendiri bapak udah nggak ada, ibu pensiunan janda ya kan, cuman seberapa, Kak. Kemudian Bapak di kalau boleh pasar. tahu nggak ada ketika Abang Umur saya kelas 5 SD, Kak. Abang anak Sekitar- keberapa dari berapa saudara? Saya anak wah ini kalau bicara keluarga banyak nih, Kak. Saya ke-12. Wah, 12. 12. Jadi 12 dari ayah ini punya istri, Oke nih ini Ibu- panjang silsilahnya nih ya. ibu punya suami. Oke. Ini 2 keluarga nih kan. Oke. Ayah ini punya anak 9 sama istri yang ini. Ibu punya anak 2. Oke. Yang 11 ya? ayah ditinggal istri, Oke. single parent, yang ibu ditinggal suami meninggal, sama-sama meninggalnya ini. Oh. Single parent. Oke. Jadi kedua Ketemulah. keluarga ini jadi satu, ketemulah, menikah. Jadi Menyatu saya- lah ya. Iya. 9 tambah 2. 9 tambah 2, 11 tambah 1, 12. Tambah 1 itu Abang. Iya. Saya penutup. Iya. Kalau kandung kan saya seibu, Mm-mm. cuman saya aja, Kak. Berarti Abang sendiri ya? Ya kalau sama ibu ya saya yang ketiga, kalau sama bapak ya ke-10. Oke, nah itu kan Abang punya 12 bersaudara. Maksudnya saya gini, mungkin zaman-zaman kita kayak kita sekarang Bang ya, Iya. apalagi dengan punya kakak atau adik yang banyak seperti itu, dengan Abang punya pemikiran yang mau berusaha, mau bantu ibu, mau jualan seperti itu, tidak mau menyusahkan. Nah, jarang ada orang yang punya pemikiran seperti itu, apalagi kan Masa ya iya, saudara, kan saudara banyak juga bisa kok minta sama kakak, misal Iya. kan, bisa kok minta sama abang kan, seperti itu Betul. ya Bang ya. Jadi dulu kakak saya yang dari ibu yang pertama itu membantu karena udah alhamdulillah waktu itu pelayaran beliaunya. Sudah di kapal di Bali. Adiknya yang kedua dikasih inilah istilahnya dibantu sama kakak saya yang pertama. Terus saya juga mau masuk dibantu sama yang kedua, saling membantu. Saling membantu. Gitu, Kak. Oh, jadi Sampai- banyak juga ya saudara Bang yang terjun ke dunia angkatan ya? Angkatan cuman kakak saya Brimob, polisi 1 yang dari anaknya bapak. Kemudian yang angkatan cuman angkatan TNI, saya, Kak. Jadi saya bekerja tetap biar nggak memberatkan orang tua yang pertama, Kak. Saya juga mau kuliah itu uang nggak ada, mau dari mana? Ibu juga jualan nggak seberapa. Ya udahlah, coba jadi TNI itu kan. Cuman saat saya kerja ya saya kerja. Di kerja itu saya juga sambil belajar, Kak. Jadi apa yang saya gagal waktu saya tes Iya. psikologi gitu, saya pelajari di situ. Saya Oke, ngeprint gagalnya sendiri. di mana gitu ya? Saya ngeprint sendiri, saya kosong ini warnet, kerjakan Oke. gambar-gambar apa sih? Itu saya manfaatkan waktu yang kosong itu menjadi waktu yang bermanfaat. Betul. Gitu. Selesai kerja kan malam itu kan santai itu, Kak. Nah, itu kan bisa ngopi sama temen. Waduh, luar biasa. Klub motor juga dulu saya. Iya ya, Tapi jadi ya masih biasa-biasa aja lah, Kak. ya, hebat. Artinya kan bisa membagi waktu. Bisa, Jadi bukan alhamdulillah. berarti ketika misalnya kita mempunyai kegiatan positif atau mungkin kita bekerja, bukan berarti ibaratnya masa muda yang terenggut, kan nggak ada Iya. seperti itu. Cuman pandai-pandai kita bagi waktu aja Bang ya. Betul sekali. Seperti itu. Dan Intinya ya niat sama kemauan kita aja sih, Kak. Itu yang susah di zaman sekarang. ya karena anak-anak zaman sekarang juga banyak gengsian loh Bang. Betul. Itulah gengsi yang membuat kita makin sengsara. Iya kan. Kalau misalnya apa katanya modal sulit gitu-gitu apa? Ya itulah pokoknya lah ya. Itulah yang lagi tren-tren gaya elit. Kayak elit modal sulit. Modal sulit.
Iya kan, Iya, jadi betul. betul. Jadi seperti Bang Agung sendiri kan juga memang udah mempersiapkan itu. Betul Terus kalau bisa kan udah biaya dari sendiri. Karena itu kan mengajarkan kita juga untuk melatih jiwa kepemimpinan dan sekarang juga udah Bang ini ya berada di tahap itu Bang ya. Iya Kak, alhamdulillah. Apalagi nanti kalau apalagi laki-laki yang akan Betul menjadi sekali. pemimpin keluarga. Aduh, luar biasa menjadi panutan ya, role model di keluarga bagi anak-anak ya Bang ya. Iya. Anak-anak gimana Bang? Anak gimana? Mengetahui, aduh, pengen ikut terbang, Kayaknya Papa anak masih katanya. belum tahu deh. Belum tahu ya. Masih kecil. Masih kecil mah. 1,5 ya? 1,5. Oke, 14 bulan, berarti 1 lebih sedikit ya kayak. Perempuan? Perempuan. Perempuan. Sekarang juga udah banyak juga ya pilot perempuan Bang ya? Banyak Kak sekarang. Di masing-masing matra juga ada pilot perempuan. Oke. Darat laut udara punya perempuan semua. Ya, jadi sebenarnya tidak ada batasan Bang ya? Tidak ada batasan. Oke, apa yang harus dipersiapkan di kalau ada mungkin teman-teman yang menonton, aduh pengen seperti Bang Agung, gimana sih caranya katanya Oh, iya. kan? Karena kan ada juga beberapa yang angkatan yang misalnya tinggi sekian, tidak sekian. boleh buta warna, misal Nah. ya kan ada batasan yang dimana jangan sampai nih kita tidak mengenali diri kita punya cita-cita nih ke sana, tapi kita tidak mengenali diri kita dan akhirnya kan ketika kita gagal akhirnya kecewa. Betul Jadi harus sekali. mengenali diri juga kan Bang untuk bisa terjun ke situ. Jadi seperti apa? sebelum kita ini nih, misal ada pemuda yang sekarang ini ya, Iya, yang lagi nonton nih. yang lagi nonton ini Yang kan, nonton nih, aduh mau pengen keren masuk, nih Bang Agung nih. mau pengen masuk abdi negara, Iya. mau jadi TNI, Polri, kemudian IPDN atau apalah pokoknya sekarang kan juga banyak kan Kak, Iya, betul. instansi yang kedinasan juga banyak. Betul. Jadi kita siapkan dulu apa sih kita pengen apa sih. Kalau misal contoh nih mau TNI, saya mau masuk TNI, darat laut udara. Nah kita harus fokus dulu, fokus ke saya pengen masuk TNI, oke, kita fokus masuk TNI. Apa sih persyaratannya? Kita cek dulu. Kan sekarang bisa lihat di Google nih, rekrutmen TNI. Nah, di situ ada darat, laut, udara. Kita cek satu-satu. Persyaratannya apa? Oh, ternyata ada kesehatan. Iya. Kita cek dulu kesehatan. Sebelum kita tes, alangkah baiknya kita cek dulu ke rumah sakit militer. Mau darat, laut, udara sama aja. Mau kepolisian juga sama. Karena kita kan juga ya kurang lebih lah persyaratan itu sama Kak. Betul. Kita cek di situ. Kesehatan kita ya Bang ya? Ya betul. Mulai dari cek di fisik, kemudian lab, luar dalam kita cek semua. Sudah ada Kak itu paketannya juga. Oh, jadi kita bisa tinggal bilang di rumah sakit itu ya, kita mau cek tinggal untuk, bilang koordinasi, nanti kita cek semuanya. Kalau setuju deal, oke, kita cek semua. Setelah dapat hasilnya, pasti dari rumah sakit itu juga akan memberikan sharing lah istilahnya. Hasilnya seperti ini, Kak, Dek. Jadi harusnya gini. Coba kamu perbaiki ini. Diarahkan nanti Kak. Nah, selama diarahkan itu harusnya kasih, misal kita mau daftar tahun depan, tahun ini harus kita siapkan. Mulai dari fisik juga, setelah kesehatan sudah nih. Iya. Kemudian psiko, karena psiko ini nilai yang besar sebenarnya. Kita masuk TNI itu dinilainya dari psiko. Anak ini beneran nggak sih mau jadi TNI? Iya, jadi dari situ mumpuni dinilai nggak sih? Bang ya? Dari psiko Kak. Yang pertama sebenarnya itu, yang menurut saya paling besar itu psiko. Psiko ya. Baru kesehatan sama MTA. Kemudian lain-lain itu ada akademis, kemudian ada mental ideologi, kesehatan jiwa. Semuanya dites Bang ya? Iya, semua dites Kak. Harus sehat semuanya. Harus sehat semua. Makanya anak muda sekarang juga memang harus sering-sering olahraga Bang ya. Ya, kata Bang tadi mungkin olahraga yang murah, lari. Paling murah. Dengan menggunakan apa yang ada di tubuh kita itu sebenarnya bisa Kak. Kalistenik, ilmu kalistenik itu bisa. Ilmu apa itu Bang? Pernah lihat King of Sparku? Nah, itu dia menggunakan apa ya? Sebenarnya memang nge-gym juga sih beliaunya. Cuman kalistenik ini dia olahraga yang hanya memanfaatkan apa yang ada dalam tubuh kita sendiri. Contoh push up, tapi kan variasinya banyak. Sit up variasinya banyak, gitu Kak. Latihan running drills itu kan banyak variasinya Kak. Jadi olahraga dengan menggunakan beban tubuh kita sendiri itu sudah cukup sebenarnya. Nggak perlu tambahan lain. Sebenarnya sudah cukup apabila kita bisa memanfaatkan. Di YouTube kan juga banyak tuh, tinggal kita ada tutorialnya juga Bang ya. Jadi jangan malas-malasan, jangan mager-mageran, jangan rebah-rebahan terus ya Bang ya. Scroll sosial media. Betul sekali. Karena aset terbesar itu adalah yang pertama kesehatan Kak. Kesehatan betul.
Kalau udah nggak sehat, wah mahal itu. Ya jangankan untuk kerja di angkatan kerja biasa aja mungkin kayak kantoran dan lain sebagainya, juga kita butuh sehat Bang ya. Nah itu Kak. Apalagi untuk zaman sekarang kan. Betul. Apalagi kita setelah selesai dari pandemi COVID-19, kita memang harus menjaga kesehatan. Betul. Makanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Aduh. Itu memang benar. Kebetulan untuk mungkin para pemuda Kepri yang lagi nonton podcast ini kan, yang mau masuk TNI, kebetulan saya juga membuka pelatihan Samapta Kak. Oh, dari abang sendiri? Dari abang sendiri, dari saya sendiri. Dari abang sendiri, iya betul dari abang sendiri. Oh, abang buka pelatihan? Saya buka pelatihan. Sejak kapan nih? Sejak waktu teman saya minta pertolongan untuk membantu anaknya masuk. Nah, baru tahun ini Kak, sekitar 2 bulan yang lalu lah. Jadi dibuka pelatihan untuk bisa masuk ke dunia angkatan laut ataupun semua yang abdi negara. Sementara yang ikut di saya itu ya ada yang mau daftar IPDN, Akpol, betul. terus Bintara TNI, entah itu udara sama laut sih Kak. Di ini Tanjung Pinang Bang ya? Di sini Tanjung Pinang. Oke, gimana yang mau caranya? Silakan. Karena itu kan passion saya, jadi saya juga nggak menuntut bayar apa-apa, nggak ada saya. Yang penting saya hanya membantu untuk fokus melaksanakan ujian Samapta itu. Iya, untuk bisa mewujudkan cita-cita para pemuda-pemudi Kepulauan Riau. Tapi rata-rata yang ikut saya itu dia juga psikologisnya tes psikonya juga di luar juga ada. Psiko dia belajar di luar. Setidaknya kan ya misalnya kita punya planning setahun ke depan atau misalnya lagi masih sekolah nih SMK atau apa gitu kan. Ya sambil latihan sama Abang kan juga bisa kan untuk mempersiapkan diri ya Bang ya. Karena memang harus tahu dari segi fisik utama, kesehatan dan apa saja yang harus dipersiapkan ya. Sambil saya arahkan di situ. Betul. Enak ya kan? malahan. Orang dalam langsung. Aduh, luar biasa. Ngarahkan cuman sebatas ini aja dikasih membantu. Iya. Mana tahu kan memang ini potensinya ada nih, bisa nih gitu kan. Walaupun baru ikut olahraga, masih mengenal, masih berat semua kan, tetap saya latih pelan-pelan. Ada caranya Bang ya. Jadi bertingkat, bertahap, berlanjut. Semakin berat, semakin berat, berlanjut. Ya, intinya saya selalu menekankan ke adik-adik saya yang mau pengen masuk itu, kalian pengen jadi apa sih? Udah, kalau memang seperti itu fokusmu di situ. Nggak usah mau kamu melenceng sini, pengen sini. Udah fokus di situ. Apa yang dibutuhkan udah di situ aja. Iya, nah mungkin anak muda sekarang juga yang harus dihilangkan rasa insecure. Nah, nanti kan dikit-dikit misalnya nih nengok kawan, aduh aku nggak gitu, aku nggak bisa gitu, gimana nih Bang? Betul sekali Kak. Kayaknya aku nggak bisa deh Bang, aduh Bang, gimana nih Bang? Pasti kayak gitu kan, rasa-rasa insecure kita melihat orang lain seperti itu, kurang percaya diri, yang akhirnya itu bisa membunuh karakter kita, betul, membunuh karakter dan juga tidak dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan kan. Nah seperti kata Bang tadi kan akhirnya kan mengganggu kefokusan kita nih Bang. Gimana coba? Ya kembali lagi Kak, ke niat kita sebenarnya harus bisa melawan rasa itu. Iya gitu. betul. Karena kita ya kembali lagi, kita hidup nggak mungkin kita ikut orang tua, nggak mungkin kita ikut kakak atau siapapun. Kita itu ke depan berdiri dengan kedua kaki kita sendiri gitu. Betul. Jadi mau kemana kita melangkahkan kaki kita kan Bang? Ya kalian sendiri yang tahu. Nah betul, makanya itu harus fokus ya Bang. Harus fokus. Dan dari tadi juga kita udah mulai cerita juga teman-teman bisa mendengar bahwa memang kayak Bang Agung aja memang udah dari pertama fokus gitu kan. Memang melihat pengen ke situ ya memang harus dijalani, dicari linknya, caranya dan Bang Agung juga buka pelatihan kan bisa untuk teman-teman juga Bang. Membantu juga ya, saya membantu lah istilahnya, membantu, ngasih motivasi, ngasih semangat, ngasih arahan seperti ini biar mereka nggak terlalu melenceng lah Kak. Betul. Biar selalu on track terus, saya harapannya sih begitu. Iya, dan akan hadir agung-agung lain yang akan menjadi pilot. Amin. Luar biasa. Para penerus-penerus kita. Para penerus-penerus, iya. Penerus generasi bangsa yang akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Ya, bisa terbang juga kemana-mana, emangnya keluar negeri kan enak. Sambil tugas. Betul sekali Kak. Ini untuk para pemuda ya, yang pengen masuk TNI khususnya nih kan. Kalian mau masuk Tamtama, Bintara atau Perwira, silahkan. Kejar cita-cita kalian, karena saat nanti kalian sudah masuk di kedinasan, kalian mau sekolah kemana nih? Luar negeri, ada. Mau sekolah di Amerika, peluangnya lebih besar Bang, peluangnya besar sekali. Okay. Yang penting kalian pinter bahasa Inggris, ya istilahnya pinter bahasa asing lah. Mau ke London kemana, mau ke Turki, mau ke ini, ada semua Kak. Tergantung kita kemauan.
mau nggak kita mau sekolah itu. Oke, Itu oke. aja. Jadi memang harus diarahkan dari sekarang ya Iya, Bang? diarahkan Ya? sekarang. Makanya kita sebagai anak-anak muda ini, bahasa itu jangan dibuat suatu momok, tapi kebutuhan. Kebutuhan, betul-betul. Apalagi kita di Kepulauan Iya. Riau yang berbatasan dengan negara tetangga, kita Nah. mau ke Malaysia, ke Singapura, kita kan juga menggunakan bahasa asing Iya, betul kan sekali. di sana kan. Ya kalau Malaysia masih bisa lah kita Masih pakai bisa lah ya, Indonesia. bahasa Upin Ipin Udah kita pakai Singapura kan. sedikit, geser sedikit udah mulai Iya, iya. Inggris-Inggrisnya Iya, udah gitu mulai kan. Inggris-Inggrisnya udah inilah Iya. lidah kan. Apalagi mau ke Libanon. Kalau TNI pasti ada tugas di Libanon, perdamaian itu Kak. Iya betul, pasti. betul, betul. Tugas Kalau yang, iya. iya tugas, karena tugas Bang ya. Betul. Salah satu tugas Angkatan Laut juga misi diplomasi, itu kan kita pasti ke luar negeri. Iya, iya. Kalau di TNI AU kita jadi pilot, kita mau simulator pesawat tempur kan di luar negeri juga. Iya ya. Harus bisa bahasa. Betul, betul, Nah, betul, itu betul. enak kan Kak, mau sekolah gratis, hidup gratis di sana, dibiayai negara, ya itu mau masuk TNI. Oke. Kalau Bang Agung sendiri, bahasa yang dikuasai selain bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, Jawa jelas, Jawa Indonesia jelas. Bahasa Inggris ya Kak? bahasa Ya, Inggris. Inggris. Memang kita kalau penerbangan kan nggak jauh-jauh sama Iya, bahasa iya, Inggris. betul, betul, betul. Instruksi-instruksinya juga kan berbahasa Iya, Inggris ya Inggris Bang semua. ya. Lah ya kalau udah keluar negeri kan, Betul, luar negeri bahasa harus Inggris semua. bahasa Inggris. Oke lah. Ya walaupun tipis-tipis, yang Walaupun penting bisa lah, minimal bahasa tubuh lah kita. Satu. Kalau memang nggak bahasa bisa, isyarat gitu Bang bahasa ya. Yang penting bisa makan ya kan. Iya, iya, bahasa Bisa hidup isyarat, di sana, bahasa iya. kalbu ya Bang ya. Bahasa kalbu, kalau udah mentok itu bahasa kalbu Kak. Bahasa kalbu. Udah, oke, luar Iya. biasa. Oke Bang Agung, luar biasa. Bang Agung juga sebagai pilot, sebagai atletik juga yang bisa dan buka pelatihan juga untuk bisa membantu para generasi muda pada Iya. saat sekarang ini untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang, dan kata Bang Agung tadi memang harus fokus. Fokus. Itu utama Bang ya. Betul sekali. Jangan sampai hal kecil mengganggu kefokusan kita untuk mengejar cita-cita kita Bang ya. Betul sekali. Apa pesan-pesan Abang dari Bang Agung yang memang sudah pengalaman yang cukup banyak sekali, apa yang ingin disampaikan kepada para generasi kita, khususnya di Kepulauan Riau nih Bang? Khususnya untuk Kepulauan Riau nih Kak ya. Iya. Kalian harus bisa move on, pindah dari zona nyaman kalian, kemudian lawan rasa malas kalian, timbulkan niat kalian, mau pengen jadi apa kalian. Itu Kak. 3 ini, kemudian rasa ingin tahu kalian. Ya, Untuk mengubah kondisi kalian yang awalnya begitu-begitu saja menjadi yang lebih baik. Iya. Karena masa depan Indonesia ini ada pada tangan kita. Iya betul. Karena juga masih muda kan Kak, Iya, iya. tangan kita. Saya juga selalu belajar untuk mempersiapkan masa depan saya sebagai TNI. Karena kondisi kita saat ini sama kondisi yang akan datang pasti akan Iya, berbeda. betul. Harus kita siapkan sejak saat ini. Betul. Harus menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin anak buah, memimpin satuannya, dan memberikan contoh yang terbaik, serta bisa bermanfaat bagi TNI, kemudian bangsa dan negara. Itu yang utama, Iya. betul. Jadi memang Untuk- harus bisa bermanfaat, dan tentunya ya tetap harus semangat Bang ya, itu yang Harus paling semangat. penting, harus semangat menjaga Iya, Kak. kesehatan ya Bang ya. Iya, Kak. Ya karena memang untuk mengejar cita-cita memang bukan hal yang Bukan hal yang mudah mudah. juga Bang ya, memang harus Siap. butuh pengorbanan, memang Butuh harus fokus pengorbanan. di situ Bang ya. Iya, betul. Luar biasa Bang Agung, dengan umur segini sudah bisa menjadi pilot, semoga bisa menjadi contoh juga untuk para generasi penerus bangsa. Siap, terima kasih. Ya kata orang kan, yang lain bisa kenapa kita tidak? Nah, Betul ya? selama masih bisa kita lihat, masih Nah, bisa kita pakai. Apapun yang kita lihat itu masih bisa kita kondisikan, gitu Kak. Jadi untuk anak muda ya jangan putus asa Jangan lah, putus nggak usah asa. insecure lah. Iya, Zaman jadi- sekarang bucin-bucin ngapain sih? Iya, Ya betul. boleh lah bucin, Boleh tapi lah, ya tapi kalau harus- begitu jangan begitu-begitu banget. Iya, lah. jangan Kalau- terlalu, iya, main-main gadget udah mulai dikurangin, ngopi-ngopi di luar itu ya boleh lah untuk sekedar melepas lelah, melepas suntuk ya Bang ya? untuk me time. Untuk mita. Boleh lah. Boleh lah Bang ya, tapi Tapi jangan yang- sampai menguasai dan menghabiskan waktu kita, karena kita Iya. mempunyai waktu sehari hanya 24 jam, jadi mau kita atur seperti apa ya tergantung dari pribadi kita Iya, sendiri ya Bang ya. betul sekali, Kak. Jangan sampai nanti orang udah sampai kemana kita masih di sini gitu kan, Jangan masih sampai- sibuk ngopi gitu kan. Jangan sampai salah pergaulan. Salah pergaulan itu yang terpenting. Terpenting.
harus bisa menguasai diri Bang ya. Harus bisa menguasai diri dan selalu berinovasi. Berinovasi luar biasa. Itu. Di dalam Luar biasa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, harus kuat. Biar bisa berpikir. Biar bisa berpikir, betul. Kak. Karena setiap kalau kata siapa ya, lupa saya, pokoknya kita ada karena kita berpikir. Jadi setiap kita ada tuh kita berpikir kan, nggak mungkin kita nggak berpikir kan Bang. Nah, itu, jadi Kak, mau kita betul. gunakan kemana pikiran kita ini, mau ngapain gitu Bang ya. Rasa ingin tahu. Rasa ingin harus ada. tahu, betul. Terus rasa mencoba ingin tahu. Nah, terus mengaplikasikan. Luar itu. biasa. Yes, itulah pesannya cukup itu aja sih Kak. Karena itu Iya. cukup itu aja tuh susah loh. Itu susah Melawan banget. yang pertama aja udah Melawan susah yang pertama loh. aja susah. Melawan malas itu susah. Aduh, betul. Susah banget. Jangankan kok anak-anak muda yang sekarang aja, walaupun kita aja juga susah. Iya, melawan makanya malas itu. salah satunya mungkin melawan malas ini Bang, yang di scroll itu yang bermanfaat. Jadi bisa Iya, memotivasi kita. Salah betul satunya sekali. mungkin dengan nonton podcast Duduk Bersembang ini Bang ya, dengar Betul cerita sekali. dari Bang Agung ya. Jadi semangat, saya harus Semangat. bisa nih lebih dari Bang Semangat, Agung semangat. nih. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bang Agung. Sama-sama, Kak. Luar biasa, first Terima time saya kasih. ketemu Bang Agung dengan cerita yang luar biasa, inspiratif sekali yang bisa Iya. mungkin mengubah para penonton, teman-teman semua yang mungkin lagi mageran, bangkit yuk.